Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 21 Juni. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab setiap hari. Kita jadikan Alkitab ini menjadi makanan rohani setiap hari, supaya kita boleh bertumbuh, iman kita bertumbuh dengan sehat. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini bagi kami. Kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami, Roh Kudus menolong firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema kita pagi hari ini mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Gereja mula-mula berkembang dengan pesat. Mereka sangat radikal. Mereka senang dengan berbagi. Nah, ini luar biasa, saudara. Mereka senang dengan berbagi. Mereka sangat peduli terhadap saudara seiman mereka. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36-37 dikatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas menjual harta miliknya untuk dibagi-bagi. Sampai demikiannya, saudara, radikalnya gereja mula-mula itu. Dan kita melihat juga di dalam renungan kita pagi hari ini, sepasang suami yang bernama Ananias dan Safira istrinya. Mereka sepakat menjual sebidang tanah milik mereka. Dan dari hasil penjualan itu mereka bawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagi. Namun suami istri ini, saudara, meletakkan uang di depan rasul-rasul hanya sebagian dari hasil penjualan tanah mereka itu. Dan sebagian lagi mereka simpan. Tidak ada yang salah dengan mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Bahkan sekalipun mereka tidak memberikan pun penjualan hasil tanah itu kepada gereja, kepada persekutuan mereka, tidak ada yang masalah, tidak ada masalah, tidak akan jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka mempersembahkan sebagian hasil penjualan tanah mereka, tetapi pengakuan mereka adalah bahwa mereka mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah mereka. Jadi mereka mengaku mereka mempersembahkan seluruhnya, dan ternyata sebagian disimpan mereka. Apa yang menjadi alasannya? Tidak dikatakan di dalam Alkitab ini. Tetapi saudara, pada saat itu Petrus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ananias dan Safira, mereka punya motivasi yang tidak murni. Mereka punya motivasi yang tidak murni. Mereka menahan sebagian hasil dari penjualan tanah itu, tetapi mereka mengatakan mereka sudah mempersembahkan seluruhnya. Karena sebelumnya teman mereka yang bernama Barnabas juga melakukan hal itu. Tetapi memang Barnabas ini benar-benar dengan niat yang tulus. Dia mempersembahkan seluruhnya. Dan Ananias dan Safira ini, mereka ingin mendapatkan kehormatan. Ingin mereka dipandang orang saleh.
Ingin mereka dipandang orang yang suka memberi. Ingin mereka dipandang mereka ini orang yang sangat rohani, murah hati. Tetapi ternyata saudaraku, mereka menyimpan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan Petrus bertanya kepada Ananias dan juga kepada istrinya, benarkah dengan sekian tanah itu kalian jual? Dan istrinya juga mengakui benar. Dan pada saat itu saudara, pada hari yang sama, suami dan istri mereka mati. Jantungnya berhenti, napasnya berhenti. Manusia bisa ditipu, manusia bisa dibohongin, tetapi Allah tidak bisa, saudara. Iya. Gereja mula-mula sudah tidak bisa diserang dari luar karena mereka memang sangat solid. Bahkan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Tetapi ada kemunafikan yang terjadi di tengah gereja. Ada kemunafikan yang terjadi di komunitas mereka. Ada niat terselubung. Nah, ini saudaraku, ini bahaya. Kelihatannya saleh, tetapi ada niat terselubung. Dan ingat, Tuhan mengetahui. Tuhan tahu niat hati kita. Makanya saudaraku, mari kita dengan hati yang murni datang kepada Tuhan. Mari kita dengan niat yang murni datang ke hadirat Tuhan. Jangan ada motivasi, saudara. Jangan ada embel-embel. Hukumannya sangat berat. Jantungnya berhenti, saudara. Napasnya berhenti, mati seketika itu juga. Tidak main-main, saudara. Motivasi yang tidak murni di dalam gereja, ini berbahaya. Virus ini bisa luar biasa, saudara. Sehingga gereja bisa pecah karena ada motivasi yang tidak baik. Tetapi biarlah motivasi kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah motivasi kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itulah motivasi kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Yang kedua, saudara, kita melihat di sini bahwa Allah memperlihatkan keseriusannya terhadap dosa. Walaupun sebetulnya Petrus memberikan kesempatan untuk mereka mengaku, Petrus memanggil Ananias. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai roh Allah? Bahkan ketika istrinya datang pun Petrus bertanya, benarkah dengan sekian kalian jual tanah itu? Tetapi saudara, mereka tidak ada niat hati untuk mengaku. Mereka sudah dikuasai iblis, dikatakan. Hati mereka dikuasai iblis. Jangan sampai hati kita dikuasai iblis, saudara. Iblis tidak akan berkuasa atas kita kalau kita tidak mengizinkan. Iblis tidak bisa menguasai hati kita kalau kita tidak membuka pintu bagi iblis. Jangan, saudara, karena Allah memperlihatkan keseriusannya terhadap dosa. Tidak tanggung-tanggung, saudara, hukumannya hukuman mati. Mati dengan tragis, saudara. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita memang di dalam dosa, lebih baik kita mengaku. Lebih baik kita merendahkan hati. Lebih baik kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya, maka Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Jadi tidak bisa, saudara, kita mendustai Roh Kudus. Mari kita dengan motivasi yang murni. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Allah mengetahui segala sesuatunya. Allah mengetahui niat hati kita. Allah juga memperlihatkan keseriusannya terhadap dosa. Tetapi Allah juga serius menanggapi orang yang bersedia merendahkan hati, meminta ampun kepada Tuhan.
sehingga pengampunan Allah selalu tersedia kalau kita mau membuka hati kepada Tuhan. Jangan mendustai Roh Kudus. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, renungan yang boleh kami dengarkan, supaya kami jangan mendustai Roh Kudus. Jangan kami mendustai Allah, tapi biar kami punya motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman memberkati kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.